wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah taklim maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat serta iman dan Islamnya. Alhamdulillah, dengan rahmat tersebut sampai dengan detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib berjamaah kita senantiasa diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah kita beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim maghrib dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan satu ayat dari surah Al-Imran, yaitu ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sadaqallahu adzim. Yang artinya yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Jadi surat Al-Imran ini ayat 16 dan 17 tentang 4 keutamaan ketika kita beristighfar kepada Allah pada waktu subuh. Ya, kita tahu istighfar itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu istighfar, ataupun sayyidul istighfar, bebas saja, yang penting istighfar. Nah, itu kalau kita amalkan, kita beristighfar di waktu subuh atau subuh menjelang subuh, atau jam 4 atau jam 14, 15 menit sebelum azan kita beristighfar kepada Allah, maka kita dapat 4 keutamaan. Yang pertama, kita akan dijadikan orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti Allah memberikan keluasan kesabaran pada diri kita. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu persoalan ataupun itu baik di rumah tangga, di kerjaan, di masyarakat, ketika kita menghadapi dengan sabar, insya Allah Allah akan cari jalan keluarnya. Man sabara zubira, barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Jadi kalau kita menghadapi masalah dengan kesabaran dalam berumah tangga, yang namanya manusia pasti ada yang namanya masalah atau persoalan. Nah, itu tidak luput karena kita sebagai makhluk
manusia dalam menjalani kehidupan pasti ada masalah dan persoalan yang rumit, ribet, belak-belok. Nah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi secara sabar. Yang tadi disebutkan di surat Ali Imran ayat 17. Jadi kita memohon kepada Allah. Jadi keutamanya yang pertama, Allah akan memberikan keluasan kesabaran kepada diri kita. InsyaAllah. Jadi ketika kita bersabar, maka kita akan beruntung nanti. Allah akan kasih jalan keluar. Kita berumah tangga, misalkan kita lagi jatuh sama istri atau bersama anak, ketika menghadapi yang sabar, InsyaAllah. Ya. Terkadang kalau kita ribut, itu hati-hati karena ada setan pasti yang ada di tengah-tengah kita. Nah, makanya kita perbanyak baca istighfar, apalagi di waktu subuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita beristighfar kepada Allah di waktu subuh, Allah insya Allah akan memberikan keluasan kejujuran kepada kita dimanapun itu. Insya Allah ketika kita sudah diberikan oleh Allah untuk jujur dalam hal apapun semuanya, insya Allah itu orang sudah mendapatkan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diampunkan dosanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, baik dari rumah tangga, jujur sama istri misalkan, jujur sama anak, di masyarakat juga jujur, di kerjaan apalagi, ya. Karena kalau di perusahaan apalagi, mohon maaf, misalkan yang bagian keuangan ataupun bagian apapun, itu bisa terjadi korupsi, manipulasi, dan jujur. Bukan dari keuangan aja, misalkan dari hal disiplin kerja kan bisa, kita nggak jujur sama perusahaan, ya. Itu juga termasuk sama. Jadi yang namanya manusia memang tidak luput dari seperti itu. Makanya semaksimal mungkin kita selalu beristighfar kepada Allah, karena itu jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan Allah memberikan sebuah rahmatnya kepada kita, yaitu untuk keluasan kejujuran. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Allah akan menjadikan kita orang yang khusyuk. Jadi kalau kita istighfarnya udah khusyuk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dihayati, tembus dalam hati, dalam mulut doang, astagfirullahaladzim, utang masih banyak, astagfirullahaladzim, tapi kan gak khusyuk. Tapi kalau kita istighfarnya udah khusyuk, didiamkan dalam hati, ya jelas sapi lah ibaratnya. Itu kan istighfar, mohon ampun ya Allah, mohon ampun, dosa kita udah banyak, dia sapi, mohon ampun. Nah, ketika kita sudah niat dengan hati yang ikhlas, minta ampun kepada Allah dengan istighfar itu, insya Allah Allah akan memberikan kehusuan. Kalau kita sudah istighfar, sudah menyatu di hati kita, khusyuk, insya Allah nanti kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan khusyuk. Ada apa? Kita sudah niat ke Allah dengan darah sapi. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, dapat keutamaan, yaitu insya Allah Allah akan tambah rezeki kita, Allah akan tambah harta kita, dan kita beristighfar. Gak bisa Allah yang janji. Ketika kita ampun kepada Allah, beristighfar, insya Allah rezeki akan datang dari mana saja. Mungkin ada yang mengamalkan baca istighfar ya 100 kali pada asar. Kalau saya sering ngelakuin itu pada asar istighfar. Saya juga dapat dari bantuan saya diajarin. Buat baca isya, baca asar, baca istighfar 100 kali. Gak ada 1 menit kayak itu ya, atau 2 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 100 kali. Dimanapun yang mau gak abad asar juga, itu amalan kalau mau abad asar. Kalau mau tiap hari ya boleh, apa? Dalam sifat tuh mau ambil jalan juga boleh. Ambil naik motor baca sifat astagfirullahaladzim boleh, nggak masalah. Itu kan zikir, ya, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, insya Allah kita akan dilindungi.
empat keutamaan ketika kita beristighfar kepada Allah di waktu subuh atau menjelang subuh. Ya. Jadi kalau datang ke masjid, kita takbir, boleh kita baca salawat, tapi sempatkan kita beristighfar. Kalaupun belum sampai di masjid, di rumah, gak apa-apa lagi sholat ini, istighfar dulu. Ini tidak dibatasi istighfarnya, silakan sebanyak-banyaknya sebelum ada subuh. Nah itu dari 4 keutamaan ketika kita beristighfar kepada Allah di waktu subuh ataupun menjelang subuh. Ya mudah-mudahan manfaat dan semoga kita selalu diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya untuk diri kita semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan untuk tetangga kita, sahabat kita yang masih sakit, terutama anaknya Pak Franky ya, Pak Triyono. Fani Maulana. Nah, Fani Maulana sedang dirawat di rumah sakit dari Asia. Rumah sakit umum. Oh, rumah sakit umum daerah berarti ya, RSUD. Kita doakan semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa balik ke sini, bisa beraktivitas kembali seperti semula. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan ketabahan, kesabaran, serta kemenangan dari muslim kita yang di Palestina dari serangan dari Zionis Israel. Dan kita doakan semoga Zionis Israel nanti mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil haqqil Fatihah. Allahumma bil syiril Fatihah. Allahumma barakatil Fatihah. Allahumma syafaa'il Fatihah. Allahumma mujadil Fatihah. Allahumma lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lahumma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya hadi ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.